Ya, kalau kita bicara apa maksud beriman dengan hari akhir, hari terakhir, di mana setelah itu tidak ada hari lagi. Karena kita tahu setelah hari akhir ini tidak akan ada lagi malam dan siang. Jadi kalau bicara hari, itu sebelumnya ada malam. Maka dikatakan hari. Ini hari terakhir. Udah tidak ada hari lagi setelah itu. Yang ada kehidupan yang kekal dan abadi. Dan beriman dengan hari akhir disebutkan di sini, yaitu percaya penuh dengan semua yang Allah beritahukan tentang kejadian hari akhir. Dimulai tentunya dengan kuburan. Kenapa? Karena orang yang mati, qomat qiyamatuh, kiamat dia terjadi. Dia nggak punya hari lagi sudah. Dikuburkan, selesai. Beriman dengan apa yang akan terjadi di dalam kubur. Ada nikmat, ada azab di sana. Beriman dengan pertanyaan yang akan diajukan. Loh, dari mana kita beriman? Inilah jamaah yang perlu kita fahami bersama. Bahwa akal manusia itu terbatas. Kemampuannya, penalarannya, dia nggak tahu dengan yang gaib. Dia tidak tahu dengan apa yang akan terjadi. Terus, bagaimana agar akal ini dapat memahami dan mencernanya? Beriman. Allah menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan kitab-kitabnya. Mengutus rasul-rasulnya. Dan kalau nggak percaya, ya silahkan dibantah Al-Quran. Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan, in kuntum fi raibin mimma anzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Kalian nggak percaya, datangkan satu surat. Kalian ragu, datangkan satu surat. Satu surat saja yang seperti dalam Al-Quran. Silahkan diajak seluruh penduduk bumi ini. Dengan teknologi sekarang ada AI. Silahkan diajak. Bikin satu surat seperti Al-Quran. Dan kalian tidak akan pernah dapat melakukan. Ini menunjukkan kebenaran Al-Quran. Dan orang beriman yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan yang gaib. Kenapa? Karena yang ngasih tahu kita, itu yang menciptakan langit dan bumi ini, yang menciptakan diri kita, tentang hal-hal yang gaib yang akan terjadi. Oh, nanti akan ada naungan di padang mahsyar. Ya, matahari akan mendekat sejarak 1 mil. Ya, kok percaya? Kita kadang-kadang percaya dengan berita-berita bohong dan dusta. Oh, ini valid beritanya. Kok katakan valid? Padahal manusia bisa bohong, bisa salah. Ini yang ngasih kabar Allah Azza wa Jalla. Akan ada mizan, timbangan, ada pembagian rapot, ada surga, ada neraka. Dan seorang yang beriman harus meyakini hal itu. Walaupun akal kita tidak dapat mencernanya. Gimana sih? Seperti orang-orang musyrikin. Gimana sih? Udah jadi tulang belulang kok hidup lagi? Gimana bisa disiksa dia dalam kubur? Dia udah nggak ada. Iya. Nggak ada karena kok nggak ngelihat. Bisakah kita melihat ruh kita? Nggak bisa. Tapi ada bukti bahwa ruh itu bersama kita. Apa buktinya? Masih hidup. Baik, kita lanjutkan. Nah, Ustaz. Dalil-dalil yang mewajibkan iman kepada hari akhir ini sangat banyak. Ada yang disebutkan secara umum dalam hal mengimani perkara-perkara akhirat, baik pujian bagi orang-orang yang mengimani hari akhir, atau perintah untuk beriman kepadanya. Ada pula yang disebutkan secara khusus mengenai sebagian urusan akhirat seperti azab dan nikmat alam kubur, kebangkitan, pengumpulan, dan lainnya. Semua dalil itu banyak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang suci. Barakallahu fikum. Ya, kalau kita bicara dalil
Karena ini adalah sesuatu yang gaib, yang akal manusia nggak nyampe, maka kita perlu dalil. Dan disebutkan dalilnya banyak sekali, baik dalil umum atau khusus. Ketika orang minta bukti di pengadilan, lalu didatangkan kepadanya bukti, minta saksi, didatangkan kepadanya saksi, lalu orang itu tidak percaya, terus gimana? Ya biarin aja. Tatkala bukti sudah dihadirkan, saksi didatangkan, lalu ada orang yang masih menolak, maka ada masalah dengan akal dia. Makanya orang-orang yang menolak beriman dengan hari akhir ini, ketika mereka teriak-teriak di neraka, mereka memanggil malaikat penjaga neraka. Wanadau, mereka menyeru, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Mereka teriak, wahai Malik, mintakan kepada Tuhanmu agar mematikan kita. Malik diam, jamaah. Setelah 1000 tahun di beberapa tafsir disebutkan, Malik mengatakan innakum makithun, kalian akan tetap kekal di dalamnya. Laqad ji'nakum bil haqq walakin aktsarakum lil haqqi karihun. Kami telah datang membawa kebenaran kepada kalian, tapi kebanyakan kalian gak suka dengan kebenaran. Itu kebanyakan manusia. Baik, kita baca dalil umum yang pertama. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sobiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah ayat 62. Barakallahu fiik. Allah sebutkan nih, orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, Nasrani, Sobiin, ya, mereka adalah orang-orang penyembah bintang-bintang disebutkan, atau penyembah dewa-dewa yang meyakini adanya dewa-dewa. Man amana billah, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, meninggalkan segala sesembahan selain Allah Azza wa Jal, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, walaupun sebelumnya dia Yahudi, sebelumnya Nasrani, atau apapun agamanya. Kalau dia beriman kepada Allah, mentauhidkannya, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang berhak disembah, Allah memiliki nama-nama yang indah. Kemudian wal yaumil akhir, dia beriman dengan hari akhir. Ini menjadi syarat dia akan selamat. Wa amila salihan, dia beramal soleh. Keimanan dia kepada Allah, keimanan dengan hari akhir mendorong dia untuk melakukan amal soleh. Falahum ajruhum, maka bagi mereka balasan buat mereka inda rabbi. Jadi kalau ada orang Yahudi, Nasrani, Sobiin, atau apapun agama menolak agama ini, menolak beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh yang sesuai dengan sunnahnya Nabi SAW, maka neraka tempat mereka. Tapi kalau mereka beriman, tidak akan ada ketakutan dan kesedihan buat mereka. Baik, kita akan baca dalil khusus tentang hari akhir. Fadal, dalil khususnya. Khusus yang kedua ya Ustaz ya? Iya. Dalil khusus mengenai? Ya. Ya, nah Ustaz. Dalil khusus mengenai sebagian urusan akhirah. Yang pertama firman Allah Azza wa Jal mengenai al-ba'ats atau kebangkitan. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kalian semua akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Al-Mu'minun ayat 16. Barakallahu fiik. Allah menegaskan hal itu.
kalian akan dibangkitkan. Kalau tadi beriman dengan hari akhir umum, dengan segala kejadian yang akan ada di hari akhir. Kalau ini penjelasan tentang bagian khusus, yaitu dibangkitkannya manusia. Manusia mati, dikuburkan. Oh, sebagian manusia mati dimakan oleh binatang dan entah dia kemana, tapi Allah mengatakan kalian pada hari kiamat akan dibangkitkan. Baik. Dilanjutkan dalil yang ke B, firman Allah. Nah, B, firman Allah Azza wa Jalla mengenai al-hisab atau perhitungan. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqih. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Rabb-mu, maka pasti kamu akan menemuinya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Al-Insyiqaq ayat 6-12. Barakallahu fiik. Berkaitan dengan beriman dengan hari akhir, atau dengan bagian-bagian khusus yang akan terjadi di hari akhir, itu Allah sering ceritakan dalam Al-Quran, khususnya di juz amma. Kita akan mendapati beberapa potongan kejadian di hari akhir. Baru saja kita membaca surat Al-Insyiqaq. Kalau kita membaca surat At-Takwir, itu ada cerita proses tentang hancurnya dan proses akan dibangkitkannya manusia nantinya, proses hisab, bagaimana sebagian ada yang di neraka, sebagian ada yang di surga. Allah menjelaskan hal itu agar manusia tahu diri bahwa dia akan mendapatkan balasan atas apa yang dia perbuat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah ceritakan itu. Kemudian di Al-Qari'ah Allah ceritakan adanya mizan. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Yang berat timbangan kebaikannya, ada yang berat timbangan keburukannya, semua akan mendapatkan balasan atas apa yang dia lakukan. Baik, kita akan membaca tentang manhaj Al-Quran dalam menetapkan hari kebangkitan. Bagaimana Al-Quran yang merupakan kitab terakhir yang Allah turunkan dalam mengajak manusia agar mereka beriman dengan hari akhir. Baik, kita akan baca. Tafadhal. Poin B, manhaj Al-Quran dalam menetapkan hari kebangkitan. Kebangkitan setelah mati termasuk satu perkara yang diingkari mayoritas kaum jahiliyah. Mereka berpandangan bahwa manusia mustahil hidup kembali setelah tubuhnya hancur lebur menjadi tanah. Allah memberitahukan sikap mereka di dalam firman-Nya, Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Dan jika ada sesuatu yang kamu herankan, maka yang patut mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru?
Orang-orang itulah yang kafir kepada Robnya, dan orang-orang itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ar-Ra'd ayat 5. Barakallahu fikum. Kalau berbincang tentang pengingkaran orang-orang jahiliyah terdahulu, orang-orang musyrikin tentang hari akhir ini banyak sekali. Mereka melihat atau memandang bahwa mustahil sesuatu yang udah jadi tanah, yang udah jadi tulang belulang, bisa dihidupkan kembali. Ada yang sampai datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia membawa tulang dari kuburan, dia gali kuburan, dia ambil tulang belulangnya, kemudian dia menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, mayyuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur kayak gini? Kata Nabi alaihi salatu, Allah akan menghidupkan dan Allah akan memasukkanmu ke neraka. Ahibati fillah. Seorang yang mengingkari adanya hari kebangkitan itu karena dia tidak mengenal Allah, atau dia lupa dengan kekuasaan Allah yang dia lihat sebenarnya. Bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, kita akan melihat, dibaca di halaman sesudahnya, Al-Quran telah menguatkan adanya. Nah, Ustaz. Al-Quran telah menguatkan adanya hari kebangkitan dan membantah mereka yang ingkar terhadapnya dengan bukti nyata yang memaksa akal untuk tunduk dan menerimanya. Bahkan sebagian besar bukti itu dapat terlihat, dirasa oleh indera, dan sangat mudah diterima oleh akal. Di antaranya ada yang terjadi dalam kondisi tertentu yang disebutkan dalam Al-Quran. Bukti-bukti itu ada 4. Baik. Di sini Al-Quran yang merupakan hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Hudal lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa, karena mereka yang dapat manfaat tatkala mereka mendengar dan mengamalkan Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu berdakwah kepada kaum yang tidak beriman dengan Al-Quran. Mereka bukan kaum muslimin. Mungkin sebagian ada yang mengatakan, lo gimana sih? Lo orang tidak percaya sama Al-Quran, kalian bacakan Al-Quran kepadanya. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Kasih peringatan mereka dengan Al-Quran. Dan Nabi alaihi salatu wasallam yatlu alaihim ayatih. Beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran. Karena subhanallah, Al-Quran ini mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi kadangkala Al-Quran itu mengajak manusia berpikir. Kadangkala mengajak manusia merenungkan. Kadangkala menyentuh perasaan dia. Kadangkala membangkitkan kesadaran dia. Maka disebutkan di sini, sebagian besar bukti itu dapat terlihat. Jadi bicara tentang yang gaib, tapi dalilnya yang terlihat. Dirasa oleh indera, dan sangat mudah diterima oleh akal sehat. Di sini akan disebutkan 4 bukti-bukti itu. Bagaimana Allah mengajak manusia untuk beriman. Baik, kita akan baca yang pertama. Yang pertama, penciptaan langit dan bumi. Makhluk-makhluk yang agung itu dengan segala kecermatan dan kesempurnaan yang ada padanya menjadi saksi atas kekuasaan mutlak Sang Khalik. Pastinya dia juga mampu untuk menciptakan makhluk yang jauh lebih kecil darinya. Allah Azza wa Jalla berfirman menjelaskan hal ini. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fihi
fa'abal zalimuna illa kufura. Dan apakah mereka tidak memerhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka, dan Dia telah menetapkan waktu yang tertentu bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya. Maka orang-orang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran. Al-Isra ayat 99. Lanjutkan. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Al-Mu'min ayat 57. Barakallahu fikum. Yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, yang meragukan bagaimana tulang bisa dibangkitkan kembali. Kok nggak ngelihat tuh langit yang 7 lapis, bumi dengan segala isinya Allah ciptakan. Lalu engkau meragukan, mana mungkin penciptaan langit yang 7 lapis dan bumi dengan segala isinya itu lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Tapi kadang-kadang tadi lupa, nggak sadar manusia. Bagaimana Allah menciptakan burung yang ada di bumi, yang terbang ke langit. Allah menciptakan pepohonan. Kita melihat bintang-bintang, matahari terbit. Cuma satu matahari itu yang kita lihat terbit ya. Manusia banyak Allah ciptakan. Matahari, rembulan, dan yang lain-lainnya. Mana yang lebih agung? Mana yang lebih sulit penciptaannya? Mana yang lebih berat pembuatannya? Membuat langit dan bumi ini dengan segala isinya, atau menciptakan manusia? Dan seringkali Allah ingatkan itu siapa? A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah penciptaan kalian lebih sulit daripada penciptaan langit yang Allah tinggikan? Rafa'a samkaha fasawwaha. Bagaimana Allah tinggikan tanpa ada tiang yang menyanggahnya. Dia tebal jamaah, nggak ada tiangnya yang dapat dilihat. Dan kemudian bagaimana gunung-gunung ditancapkan, bagaimana sungai-sungai dibuat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mana yang lebih berat? Penciptaan kalian atau penciptaan langit dan bumi? Dan ayat yang seperti ini banyak kali dalam Al-Qur'an. Maka hendaklah kita kalau baca Quran itu baca dengan artinya. Dan sekali lagi, ayat-ayat ini Nabi bacakan alaihi salatu wassalam kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab, kepada tokoh-tokoh musyrikin. Tapi kesombongan membuat orang tidak dapat melihat kebenaran. Dan yang kedua, tafadhali. Yang kedua, adanya kebangkitan dengan penciptaan manusia pertama kali. Sebab zat yang telah menciptakannya kali pertama tentu lebih mampu membuatnya kembali hidup untuk kedua kali. Keterangan mengenai hal ini banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya. Mungkin dibaca yang kedua. Nah, Ustaz. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul matsalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali. Dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ar-Rum ayat 27. Lanjutkan ayat selanjutnya. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim
Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Rob yang menciptakannya kali pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Surat Yasin ayat 77. Lihat jemaah, yang menciptakan kita pertama kali itu yang akan menghidupkan kita. Ini orang nggak sadar, engkau dulu nggak ada loh, Anda dulu nggak ada, antum semua nggak ada dulu. Bagaimana kemudian proses penciptaan diri kita di rahim ibunda kita? Perlahan-lahan ya. Pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, pekan ke-10, pekan ke-20, pekan ke-38, lahir. Lahir nggak bisa apa-apa engkau. Terus tahu-tahu bisa jalan, bisa berbicara, menjadi besar, kemudian mati. Itu proses yang dilihat manusia. Kalau engkau tanya, siapa yang akan menghidupkan? Yang menciptakanlah. Kalau tadi kita bicara penciptaan langit dan bumi, pada hakikatnya nggak ada yang sulit buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manusia diajak berpikir. Kalau engkau mau berpikir, mana yang lebih sulit menurutmu? Kalau menurut Allah semuanya mudah. Penciptaan dirimu, membangkitkan orang dari kuburnya, atau menciptakan langit dan bumi. Terus kalau engkau masih bertanya, mana mungkin? Seperti orang yang tadi, dia tidak melihat kepada langit dan bumi. Maka Allah memerintahkan kepada dia untuk melihat kepada dirinya sendiri. Maka tatkala datang orang membawa tulang belulang dihancurkan di depan Nabi SAW, kemudian dia bertanya, siapa mayyuhyil idhama wa hiya ramim? Dia sudah hancur, siapa yang menghidupkan? Yang menciptakannya. Kau lupa. Yang menciptakannya. Dan yang namanya membuat dari pertama dengan membuat dari sesuatu yang sudah ada bahannya. Rumah umpamanya. Kalau kita mau bangun rumah belum ada pondasinya, maka kita harus gali pondasi. Baru kita bikin rumah. Manusia yang sama sekali belum ada wujudnya, dengan manusia yang ada tulang belulangnya, mana yang lebih mudah? Yang sudah ada tulang belulangnya seharusnya. Sudah ada pondasinya. Maka dikatakan, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Ingat, engkau dulu nggak ada. Terus kalau engkau bertanya, mana mungkin bisa diadakan? Loh, engkau dulu nggak ada. Maka yang menciptakanmu pada awal kali, dia dapat mengulangi penciptaan diri. Barakallahu fikum. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, Allah memberikan dalil dalam Al-Quran mengenai adanya kebangkitan setelah kematian dengan bukti dapat dihidupkannya kembali bumi yang telah mati. Hal itu terdapat dalam banyak ayat. Di antaranya ialah firman Allah Azza wa Jal, wa huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa'anzalna bihil ma'a fa'akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Al-A'raf ayat 57. Barakallahu fiik.
ketika muncul pertanyaan dari orang-orang musyrikin, bagaimana prosesnya? Bagaimana dihidupkannya manusia kembali? Maka Allah kasih contoh. Kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kita melihat ada tanah-tanah yang tandus. Ada negeri-negeri yang ditinggal oleh penduduknya. Karena tidak ada air lagi di tempat itu. Gersang. Lalu Allah kirimkan angin yang membawa awan. Kemudian dia menurunkan hujan di sana. Tahu-tahu negeri yang tandus itu jadi hijau. Dan ketika negeri itu menjadi hijau, ada air, maka ada banyak kehidupan di sana. Seperti itu Allah akan menghidupkan yang mati. Cobalah ambil pelajaran kalian. Kita kalau ngelihat kuburan, Allah gersang, mana mungkin bisa dibangkitkan. Allah tinggal kirimkan hujan nanti. Dan seperti itu Allah akan menghidupkan yang mati. Proses bagaimana manusia dibangkitkan itu, di dalam hadis-hadis Nabi SAW, Allah memang akan mengirimkan hujan. Tapi yang kita lihat dalam kehidupan nyata, ada daerah-daerah yang tandus, yang dalam pandangan kita mati dan tidak akan ada yang tinggal di sana. Tahu-tahu setelah Allah kirimkan hujan, hidup tempat itu. Engkau nggak ambil pelajaran. Orang yang mau mendengarkan dan mau mengambil pelajaran, niscaya dia selamat dari api neraka. Maka karena Allah sudah ceritakan ya, Allah sudah ceritakan tentang salah satu omongan penghuni neraka yang mereka akan ngomong nanti. Apa yang mereka katakan? Wa qalu law kunna nasma' aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dahulu kita mau mendengarkan dan mau memikirkan, merenungkan, mau dipakai akalnya, Allah ngajak mereka berpikir. Tadi yang pertama diajak berpikir, tuh penciptaan langit dan bumi, mana yang lebih berat menurut kalian daripada penciptaan manusia? Yang kedua, engkau lihat, engkau dulu nggak ada, lalu engkau jadi ada. Jadi kalau bicara bagaimana dan siapa yang akan menghidupkan manusia yang menjadi tulang belulang, yang menciptakan pertama kali. Lalu Allah ajak dia berpikir lagi. Engkau lihat ada negeri-negeri yang tandus, yang kering, kerontang. Allah kirimkan hujan, hidup. Seperti itu Allah akan menghidupkan. Tapi engkau nggak mau pakai akal untuk berpikir. Akhirnya mereka jadi penghuni neraka. Tapi yang keempat. Yang keempat disebutkan dalam Al-Quranul Karim bahwa Allah Azza wa Jalla pernah menghidupkan kembali orang yang telah mati. Ini merupakan satu tanda kekuasaan Allah yang memaksa orang-orang yang mengingkari agamanya mengakui bahwa apa yang disampaikan para rasul itu benar. Dan hal itu menambah keimanan kaum mukminin. Di antaranya ialah yang Allah kabarkan dalam firman-Nya, wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh manusia lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian organ sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Al-Baqarah ayat 72 sampai 73. Barakallahu fiik. Naam. Jadi di dalam Al-Quran ada beberapa kejadian di mana Allah menghidupkan orang yang mati. Salah satunya yang dibunuh oleh Bani Israel, yang kemudian mereka bertikai. Nggak ada yang ngaku siapa yang bunuh. Semuanya menuduh kabilah yang lainnya. Akhirnya Allah perintahkan mereka menyembelih sapi betina. Lalu setelah disembelih,
diambil salah satu bagian dari tulangnya, dipukulkan kepada orang ini hidup. Kemudian mengatakan, fulan yang bunuh aku. Orang-orang beriman semakin yakin, dan orang-orang yang tidak beriman jadi percaya gitu loh. Bisa Allah menghidupkan yang mati. Kemudian kisah Nabi Ibrahim dengan burung-burung yang dipotong-potong, yang udah mati burung itu. Ditaruh di ujung gunung-gunung, lalu dipanggil, datang tuh menyatu organ tubuh burung-burung itu yang sudah dipotong-potong. Seperti itu Allah menghidupkan yang mati. Barakallahu fiik, nanti mungkin dibaca, ada di surat Al-Baqarah ayat 243, kemudian ada di surat Al-Baqarah juga 259 sampai 260, dan kita akan baca di halaman 292. Baca ma khalqukum, ayat firman Allah. Nah, Ustaz. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa afwan Ustaz. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Luqman ayat 28. Taib, bentar, ana akan kirimkan karena PDF-nya habis katanya. Taib, Anda kirimkan di grup ya, mungkin bisa ditampilkan ntar lagi. Dilanjutkan, karena penting Allah Azza wa Jalla berfirman sebelum dilanjutkan ya, di surat Luqman ayat 28. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsi wahidah. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak, yang artinya tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa. Mungkin orang berpikir, loh Ustaz, ini miliaran manusia loh. Bagaimana nanti menghidupkan? Oke, kalau cerita 1 orang, 100 orang, 200 orang, 1000 orang. Ini dari sejak Nabi Adam sampai dibangkitkannya kiamat nanti. Saat ini saja jumlah manusia 8 miliar. Maka Allah jelaskan, Allah menghidupkan mereka nanti pada hari kiamat itu seperti Allah menghidupkan satu jiwa. Allah itu tinggal ngomong kun fayakun. Dan nanti kita akan membahas bagaimana proses tersebut. Akan ditiupkan sangkakala tentang kehancuran dunia, kemudian ditiupkan lagi sangkakala oleh Israfil, di mana ruh-ruh manusia akan masuk ke jasad manusia yang sudah tumbuh kembali. Tadi kita membaca ayat bahwasanya seperti itulah Allah menghidupkan manusia dengan cara menurunkan hujan, kemudian tubuh manusia yang sudah hancur lebur akan ada bahan dasar yang tetap, ajbud danam. Dari situ manusia akan tumbuh. Setelah mereka tumbuh, Allah perintahkan Israfil meniupkan sangkakala, lalu ruh itu akan kembali ke jasad manusia tanpa ada yang salah. Taib. Dilanjutkan? Langsung poin C, Ustaz. Iya, nggak apa poin C. Nah, Ustaz. Poin C, apa setelah kematian
Pertanyaan dua malaikat serta nikmat dan azab kubur. Al-qabru adalah bentuk tunggal dari al-kubur. Qabarol mayita berarti ia memendamnya. Ada banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkan adanya pertanyaan dua malaikat serta nikmat dan azab kubur. Maka mengimani semua itu hukumnya wajib. Nikmat dan azab kubur diberikan kepada ruh dan jasad tergantung kedekatan hubungan keduanya dalam kehidupan di alam barzah. Hubungan keduanya di dalamnya berbeda dengan ketika di dunia dan di akhirat. Jadi hukum-hukum dalam kehidupan alam barzakh berlaku untuk ruh, sementara jasad hanya mengikutinya. Lain halnya dengan kehidupan dunia. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita berbicara kubur, yang disebutkan bahwasanya al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah persinggahan awal dari persinggahan akhirat. Jadi ketika orang meninggal dunia, maka dia berpisah dengan kehidupan yang ada di muka bumi ini. Dia akan hidup di dalam kuburan. Alamnya adalah alam barzakh. Kemudian disebutkan akan ada pertanyaan yang diajukan oleh dua malaikat, Mungkar dan Nakir. Kemudian di kuburan itu ada nikmat dan ada azab. Semua sesuai dengan amalannya. Jadi kalau bicara sesuai dengan amalannya itu bukan dalam kehidupan dunia. Karena seringkali kita mendapatin orang-orang bergurau, humor ketika mereka makan, atau ketika mereka antri, tahu-tahu dapat yang pertama, dapat makanan yang lebih enak, lalu dia mengatakan tergantung amalannya. Atau dia mengatakan rizki anak soleh. Tidak. Nikmat, rizki yang diberikan di dunia bukan tergantung amalan. Kita semua bisa melihat dengan nyata ada orang-orang yang sama sekali tidak pernah meletakkan keningnya di muka bumi. Tidak pernah berpuasa. Kerjanya maksiat dan dosa. Tapi rizkinya jauh lebih luas daripada yang taat kepada Allah SWT. Kita dapat membandingkan antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Dengan Qarun. Mereka hidup bergelimang harta. Padahal secara amalan sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan amalan Nabi Musa alaihissalam. Tapi itulah kehidupan di dunia berdasarkan ujian, bukan berdasarkan amalan. Tapi setelah mati semuanya biqadri amali. Orang itu akan menjawab pertanyaan bukan karena hafalan. Jadi kalau kita lihat ujian di sekolah itu kadangkala ujian tentang ilmu pengetahuan. Tapi ujian di akhirat adalah ujian tentang pengamalan ilmu dalam kehidupan dunia. Artinya sudah engkau kerjakan. Ditanya man rabbuk, engkau dalam kehidupanmu siapa yang kau sembah sebenarnya? Madinuk, apa agamamu? Engkau dalam kehidupan sebelum meninggal dunia, apa sih agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Kalau pertanyaan tentang ilmu pengetahuan dan hafalan, berarti semua manusia bisa menghafal. Pakai nanti yang dapat menjawab hanya orang-orang yang benar-benar beriman. Kemudian, apakah nikmat dan azab kubur ini untuk ruh dan jasad? Ya, boleh jadi untuk ruh dan jasad. Tapi hukum asalnya, kehidupan setelah kematian di alam kubur itu sebelum dibangkitkan, itu lebih untuk ruh. Tapi apabila disebutkan dalam hadis-hadis itu dikembalikan ke jasadnya, ya berarti dikembalikan ke jasad. Tapi gimana ketika jasadnya sudah hilang? Sudah nggak ada. Maka azab itu akan terus ditimpakan kepada ruhnya.
ketika memang jasadnya sudah tidak ada. Tapi yang jelas Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, lanjutkan. Atas dasar itu dapat dipahami bahwa nikmat dan azab kubur diberikan kepada yang berhak menerimanya. Baik ia dikubur atau tidak, mati karena diterkam binatang buas, terbakar hingga menjadi abu, tenggelam dalam lautan atau lainnya. Dalil mengenai hal ini sangat banyak sekali. Di antaranya, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullaha ma yasha'. Wa yaf'alullahu. Nah, Nah, Ustaz. Wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang Dia kehendaki. Surah Ibrahim ayat 27. lanjutkan. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Bara bin Azib dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Ayat ini turun berkenaan dengan azab kubur. Seseorang yang telah meninggal ditanya, siapa Robmu? Allah Robku dan Muhammad Nabiku, jawabnya. Maka itulah makna firman Allah, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Tafsiran yang terdapat dalam hadis tersebut menunjukkan adanya pertanyaan dalam kubur, dan ini diperjelas dalil-dalil berikut. Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Ada sebagian dari sekte-sekte yang menyematkan dirinya kepada Islam yang mereka tidak percaya dengan azab kubur. Karena menurut dia, gimana orang ini akan diazab sedangkan belum dihisab? Oke, ini secara logika mereka. Kemudian mereka juga berpendapat nggak ada dalil-dalilnya yang kuat, yang sorry. Karena ini berkaitan dengan keyakinan, harus ada dalilnya. Sahih. Jadi kalau yang pertama, bagaimana orang itu diazab padahal belum adanya hisab pada hari kiamat. Di dunia kita lihat ada orang-orang yang diazab karena dosa-dosa dia. Bagaimana Allah menceritakan Jalla Jalaluh di surat Al-Qalam tentang 3 bersaudara yang mereka tidak mau berbagi dengan fakir miskin. Lalu Allah kirimkan petir yang membakar perkebunan mereka, dan di akhir Allah mengatakan kadzalikal azab wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Seperti itulah azab. Ini di dunia belum dihisab. Allah udah tahu. Dan salah satu hikmah dari Allah mengazab di dunia untuk menghapuskan dosa-dosanya dan agar dia ingat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan azab akhirat lebih dahsyat daripada azab dunia. Maka baru saja kita membaca firman Allah di surat Ibrahim ayat 27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Ini berkaitan dengan pertanyaan di dalam kuburan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika menguburkan jenazah, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum. Mohonkan ampun untuk saudara kalian. Wasalullaha lahu tathbit. Dan mintakan kepada Allah agar dia dikasih keteguhan. Kenapa? Fa'innahul an yus'al. Dia sekarang sedang ditanya. Dan yang berkaitan dengan kuburan ini, hadis-hadis itu banyak sekali. Nggak ada alasan seorang menolak azab kubur. Kecuali tatkala orang itu menggunakan akalnya tidak dengan benar. Karena seharusnya kalau dia gunakan dengan benar, dia akan tahu bahwa itu sebuah kebenaran yang harus diyakini. Baik, dibaca hadis Muslim meriwayatkan
Poin B, Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Qatadah dan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, apabila seorang hamba yang meninggal diletakkan dalam kuburnya lalu ditinggal pergi oleh para pengantarnya, sungguh ia mendengar suara langkah kakinya. Kemudian dua malaikat mendatanginya, mendudukkannya, lalu bertanya kepadanya, Menurutmu siapa orangnya? Menurutmu siapa orang ini? Jika ia seorang mukmin, pasti akan menjawab, Aku bersaksi bahwa ia adalah hamba dan Rasul Allah. Malaikat itu berkata, Lihatlah tempatmu di neraka, karena jawabanmu itu Allah telah menggantinya dengan sebuah tempat untukmu di surga. Lalu ia melihat kedua tempatnya di neraka dan di surga. Qatadah menyebutkan bahwa kuburnya kemudian diperluas sebanyak 70 hasta dan dipenuhi dengan berbagai nikmat hingga hari mereka dibangkitkan. Barakallahu fikum. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkaitan dengan pertanyaan dan nikmat kubur. Pertanyaan dan azab kubur. Baik. C. Yang diriwayatkan Imam Bukhari. Poin C, Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Nabi SAW pernah melewati dua buah kuburan, kemudian bersabda, Sungguh kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Keduanya tidak disiksa karena perkara besar menurut mereka. Ya, yang pertama disiksa karena gemar melakukan adu domba. Sementara yang kedua disiksa karena tidak menjaga pakaiannya dari air kencingnya sehingga terkena najis. Lalu beliau mengambil sebuah dahan kurma, membelahnya menjadi dua, lalu menancapkannya pada dua kubur seraya bersabda, semoga ia dapat meringankan keduanya selagi belum kering. Barakallahu fikum. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil dahan kurma yang dibelah dua lalu ditancapkan di kubur. Ini hadis riwayatkan Imam Bukhari. Disaksikan oleh para sahabat. Dan Nabi menyebutkan bahwa keduanya sallallahu alaihi wasallam sedang disiksa. Gara-gara apa? Yang satu mengadu domba. Yang satu kalau kencing tidak menjaga sehingga terkena najis. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang pertama tadi sabda Nabi SAW. Yang ini sabda dan praktek dari Nabi Muhammad SAW. Yang D. Poin D, Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-masih dajjal. Dalil-dalil tersebut dan yang semisal menunjukkan bahwa orang yang telah meninggal akan diuji di dalam kuburnya. Siapa yang imannya diteguhkan oleh Allah Azza wa Jal sehingga dapat menjawab dengan benar, maka kuburnya akan diluaskan dan ia diberi kenikmatan akhirat. Lanjutkan. Siapa yang perjalanan dalam kehidupan dunianya menyimpang dari kebenaran, ia tidak akan dapat menjawab pertanyaan dua malaikat dengan benar. Lalu ia dipukul dengan godam besi, kuburnya dipersempit, dan ia mendapat siksa kubur hingga hari kiamat, atau sampai batas waktu tertentu sesuai dengan dosa-dosanya. Siksa kubur itu ada dua. Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Jadi kalau bicara dalil-dalil tentang azab kubur ini, ada yang merupakan doa kita. Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa dan menganjurkan kepada kita untuk membacanya di penghujung setiap salat kita. Ketika tasyahud, sebelum salam. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Apakah ini tidak cukup untuk menjadi dalil? Nabi doa meminta perlindungan. Tentunya dari sesuatu yang nyata akan ada. Fitnah kehidupan dan kematian dan azab kubur. Dan kalau bicara azab kubur dijelaskan di sini, azab kubur itu ada dua.
Ada yang abadi, selama-lamanya orang yang disiksa sampai hari kiamat. Ada yang berhenti azabnya sesuai dengan dosa-dosa yang Allah ingin mengadab dia dan membersihkan dia. Sehingga tatkala dia dibangkitkan, azabnya sudah berkurang, dosa-dosa yang sudah berkurang, atau sudah habis. Atau kalau masih ada dosa-dosanya, dia akan dapat dibersihkan lagi dalam api neraka. Ini buat orang-orang yang beriman tentunya. Adapun untuk orang-orang kafir, seperti yang Allah ceritakan di surat Al-Mu'min ayat 46 ya, bahwasanya Fir'aun itu ditampakkan neraka kepada mereka pagi dan petang terus sampai hari kiamat. Maka semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari azab kubur dan memberikan kepada kita nikmat-nikmat di kubur sana, dan semoga orang tua kita yang telah pergi atau yang belum meninggal dunia, semoga Allah menutup umur kita dan umur mereka dengan husnul khatimah dan menyelamatkan kita dari semua azab di dunia, di kuburan, dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taib, kita mungkin cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan membahas tentang tanda-tanda kiamat atau kiamat dan tanda-tandanya pada pertemuan yang akan datang. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab.